Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kimia mudah, insya Allah kalian pasti bisa. Baik, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang teori atom selanjutnya, di mana teori ini dikemukakan oleh si J.J. Thomson. Langsung saja kita mulai video pembelajarannya. Oke, jadi J.J. Thomson ini pada awal 1900-an atau tepatnya pada 1897 sampai 1898 dia mengemukakan sebuah teori baru tentang atom. Nah, ini sekaligus mematahkan teori atom sebelumnya yang dikemukakan oleh Dalton, di mana Dalton itu mengatakan bahwa atom itu bentuknya adalah bulat pecah. Nah, namun si Thomson ini berdasarkan percobaannya dia menemukan ternyata di dalam atom itu terdapat partikel, yaitu adalah elektron dan proton. Partikel yang bermuatan negatif itu yang dinamakan dengan elektron, partikel yang bermuatan positif itu yang dinamakan dengan proton. Nah, berdasarkan hasil eksperimennya, jadi hasil eksperimennya itu menggunakan tabung sinar katode. Nah, seperti apa sih tabung sinar katode? Jadi kira-kira seperti ini gambarannya. Jadi sedikit flashback, jadi pada tahun 1890-an banyak sekali para ilmuwan berlomba mencari sebuah meneliti tentang pemancaran atau perlambatan dari suatu energi melalui ruang hampa, ruang yang di dalam sebuah percobaannya dia sering dikatakan sebagai menggunakan sebuah gelombang yang sering disebut dengan radiasi. Jadi nanti ada beberapa teori, salah satunya selain J.J. Thomson nanti ada si Rutherford juga akan menggunakan bahasanya menggunakan sinar radiasi. Nah, apa sih sebenarnya yang dikemukakan atau J.J. Thomson dalam melakukan untuk percobaan? Jadi dia menggunakan namanya adalah tabung sinar katode. Kenapa dinamakan tabung sinar katode? Karena bentuknya tabung, kemudian sinar yang dihasilkan atau sinar yang akan dipancarkan nanti berasal dari katode atau yang bermuatan negatif. Nah, tabung tersebut, jadi tabung ini merupakan tabung kaca. Jadi yang sifatnya adalah hampa udara. Nah, kemudian disertai oleh dua lempeng logam. Jadi logamnya ada yang muatan positif yang dinamakan dengan katoda, kemudian yang bermuatan negatif atau namanya anoda. Nah, kemudian dia dihubungkan oleh sebuah sumber tekanan listrik yang tinggi. Jadi sumber tegangan ini adalah ibaratkan visualisasi dari sumber tegangan yang tinggi tadi. Nah, kemudian dia dihubungkan antara lempeng negatif dan lempeng positif. Jadi, kenapa kok namanya sinar katode? Karena dia berdasarkan dari arus negatif. Jadi yang dipancarkan atau yang dirambatkan nanti adalah sebuah berasal dari lempeng yang negatif atau katode. Oke. Nah, bagaimana sih sebenarnya gambarannya? Jadi untuk membuktikan apakah sinar katode ini terdiri dari partikel bermuatan, Thomson ini menggunakan magnet. Nah, jadi nanti ada kaitannya tentang medan magnet dan piring yang bermuatan. Nah, jadi dia menggunakan piring ini. Nah, di sini ada yang lempeng positif dan lempeng negatif. Nah, kemudian Thomson itu menggunakan magnet tadi dan piring yang bermuatan untuk membelokkan sinar katode. Nah, dia mengamati, kemudian ternyata sinar katode itu dibelokkan oleh medan magnet. Nah, dengan cara yang sama seperti kawat yang membawa arus listrik yang diketahui bahwa bermuatan negatif. Jadi awalnya ini muatan negatif, ternyata setelah ditembakkan terjadi menggunakan magnet, kemudian ternyata sinar katode dibelokkan oleh medan magnet tersebut. Nah,
Ternyata sinar katode itu dibelokkan menjauhi dari piring logam bermuatan negatif. Nah, kita tahu bahwa muatan yang berlawanan biasanya kalau positif dengan negatif itu akan saling tarik-menarik satu sama lain, sedangkan muatan yang sama itu akan tolak-menolak satu sama lain. Nah, seperti ini. Makanya dia ada namanya sinar itu terpencar. Nah, dia dibelokkan oleh sebuah medan magnet. Ternyata dia menjauhi yang negatif, malah mendekati yang positif. Nah, dari itu hasil percobaan tabung sinar katode menunjukkan bahwa sinar katode sebenarnya adalah aliran dari partikel-partikel bermuatan negatif bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, Thomson kemudian menyebut partikel ini sebagai korpuskel. Nah, tapi seiring perkembangan zaman kita nanti akan mengenal dengan namanya adalah elektron. Nah, jadi kenapa kok namanya tabung sinar katode? Karena sinarnya yang dihasilkan itu berasal dari muatan dari negatif ini. Kalau positif namanya adalah anode, kalau negatif namanya adalah katode. Jadi yang E di sini ini adalah lempeng yang bermuatan medan listrik tadi. Nah, F ini adalah layarnya. Ternyata setelah layar ada yang membelok. Dia lebih condong menuju ke lempeng yang positif. Berarti fix atau dia dapat berpendapat, kita dapat menyimpulkan berdasarkan percobaan ini bahwa tadi sinar katode ini memiliki aliran yang negatif. Artinya ada sebuah partikel negatif yang mengalir. Nah, itulah yang disebut dengan elektron. Hasil percobaan J.J. Thomson menunjukkan bahwa sinar katode dapat dibelokkan ke arah kutub positif medan listrik. Hal ini membuktikan terdapat partikel negatif dalam suatu atom. Nah, bagaimana sih gambaran atom dari J.J. Thomson? Jadi yang awalnya tadi si Dalton itu hanya bulat pejal. Nah, ternyata di dalam sebuah atom yang dikemukakan oleh J.J. Thomson, jadi dia ada namanya sebuah partikel negatif, di mana partikel negatif ini yang dikenal dengan elektron. Nah, kalau ada partikel negatif pasti ada namanya partikel positif. Nah, maka yang positif ini dia dikatakan sebagai dia menempel pada atom. Nah, kemudian ada partikel negatif, kemudian ada positif sebagai penetralnya. Di mana-mana yang namanya negatif pasti ada yang positif. Nah, ini menyebar secara merata, baik itu protonnya maupun elektronnya. Teori atom J.J. Thomson, gambaran ini sering dikatakan sebagai roti kismis, di mana atom ini itu sebagai rotinya, di mana roti itu nanti dia akan menyebar partikel-partikel positif dan kismisnya itu adalah pengibaratan dari elektron-elektron ini. Atau dapat dikatakan sebagai misalkan teori buah semangka. Jadi di dalam buah semangka itu ada sebuah bulatan atau semangka, di dalamnya semangka itu terdapat biji. Nah, bijinya itu sebagai yang negatif. Yang dagingnya itu sebagai positif, sebagai penetralnya. Begitupun ada yang mengatakan juga sebagai teori jambu biji. Nah, ini sebagai bijinya. Jadi dari J.J. Thomson itu kelebihannya dia membuktikan adanya partikel lain. Dia sudah membuktikan bahwa adanya partikel lain, yaitu adalah yang bermuatan positif dan negatif. Ada namanya proton, ada namanya elektron. Nah, berarti atom bukan hanya bagian terkecil dari suatu unsur. Ini yang dikemukakan John Dalton tadi. Maka teori John Dalton dapat dipatahkan oleh si J.J. Thomson. Kelemahannya, model Thomson tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom. Nah, salah satu kekurangan dari teori atom J.J. Thomson, kalau positif dan negatif itu saling berdekatan,
maka otomatis terjadi tarik-menarik. Pasti akan ruwet ini. Jadi kalau bahasanya, kalau positif dan negatif itu saling berdampingan, tidak ada jaraknya, maka mereka akan saling tarik-menarik. Nah, inilah salah satu kelemahan dari J.J. Thomson. Bagaimana kalau positif dengan negatif ini kalau berdekatan, kok nggak terjadi tarik-menarik? Ini yang tidak bisa dijelaskan oleh si J.J. Thomson. Nah, nanti akan dijelaskan oleh teori selanjutnya. Namun kali ini kita hanya membahas tentang J.J. Thomson. Baik, cukup sekian dulu video pembelajaran dari Bapak. Terima kasih. Nanti di video pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang teori atom dari si Rutherford. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.